Untuk membahas soal polemik kelayakan standar FIFA Stadion JIS, khususnya soal rumput di Stadion JIS ini, kita akan membahasnya bersama dengan analis sepak bola. Ada Bung Tommy Welly dan juga ada Pak Gede Widiade selaku pengusaha lapangan bola nasional yang memiliki sejumlah lapangan bola. Kita akan tanya-tanya seputar pengalamannya. Saya ingin ke Bung Tommy dulu kalau begitu. Bung Toel, rencana pemerintah untuk mengganti rumput di JIS ini yang katanya tidak sesuai standar FIFA, apakah memang sudah sesuai, sudah sesuai atau ini sesuatu yang mubazir sebenarnya? Iya, bukan soal mubazir atau tidak, tapi menimbulkan perdebatan atau polemik karena menyatakan tidak sesuai standar FIFA itu kan ada kewenangannya, ada otoritasnya, dan otoritas itu adalah FIFA kan. Jadi misalnya technical delegate-nya, asesor FIFA-nya datang menyatakan itu barulah menjadi valid gitu verifikasinya atau verifikatornya. Tapi ketika Menteri PUPR menjadi seolah-olah asesor FIFA, itu yang akhirnya menyulut polemik kan soal rumput ini gitu loh. Karena juga harus dipahami konsep dari stadion ini dibangun terkait pitch atau permukaan lapangannya, rumputnya, apakah ini natural rumput, natural grass, rumput alami 100%, hybrid, atau ke artificial. Yang saya tahu ini kan hybrid. Tadi juga sudah dijelaskan dalam berita, dalam konten berita disebutkan bahwa ada 3 jenis hybrid gitu kan. Ada penguatan akar, reinforced root, ada tipe karpet, ada yang stitch fiber gitu loh. Jadi harus dipahami gitu loh. Jangan tiba-tiba menyatakan tidak sesuai, tapi juga bukan pihak yang menjadi berkompeten menyatakan tidak sesuai standar itu. Nah ini yang menimbulkan polemik menurut saya sih. Gitu loh. Oke, saya ingin ke Pak Gede kalau gitu. Pak Gede, Anda sebagai pemilik sejumlah lapangan bola yang juga tentunya mengetahui soal jenis-jenis rumput. Nah, untuk penggunaan rumput hibridra sendiri, Anda pernah menggunakannya dalam lapangan bola yang Anda miliki? Ya, Pak Gede. Ya, silakan. Jadi cuma 2 aja kami. Kami cuma 2 jenis ya, natural grass sama artificial grass saja. Tapi kalau di JIS saya memang pernah mempergunakan pada saat kami melakukan International Youth Championship Barcelona datang bersama Atletico Madrid. Memang rumput yang dipergunakan hybrid ya, perpaduan antara natural grass dan artificial. Ya, artinya kalau memang sudah pernah digunakan untuk pertandingan internasional, ya, klub-klub Eropa meskipun junior begitu ya, Anda melihatnya ini sudah sesuai standar atau belum? Kalau dibilang standar, kan standarisasi lapangan sepak bola untuk kepentingan sepak bola kan harus diverifikasi dan di-approve oleh yang mempunyai kewenangan, yaitu FIFA. Tapi kalau secara kasat mata pada saat kami pergunakan untuk 2 event, yaitu International Youth Championship sama persahabatan pada waktu itu salah satu tim Thailand sama Persija, secara kasat mata bagus gitu, bagus dan tidak ada komplain dari tim Barcelona maupun Atletico Madrid. Satunya lagi kita juga dari tim Thailand juga tidak ada komplain, malah mereka respect, mereka bagus. Cuma memang pada saat kami pergunakan belum terverifikasi dengan dengan formal. Jadi pada saat itu kan trial. Jadi kalau menurut saya secara kasat mata bagus, tapi secara normatif belum memperoleh approval dari instansi yang berwenang untuk memberikan penilaian layak atau tidak. Oke, Bung Toel, untuk memperoleh verifikasi ini bagaimana sebenarnya teknisnya? Kenapa kemudian ini sudah setahun ya usia dari JIS tapi belum dapat verifikasi? Apakah memang butuh izin lagi dari pemerintah untuk meminta verifikasi ke FIFA atau bagaimana sebenarnya teknisnya? Ya, nggak harus seperti itu. Jadi misalnya sekarang kan kita jadi tuan rumah Piala Dunia U17, PSSI mengajukan stadion-stadion yang akan dicalonkan menjadi stadion atau venue untuk Piala Dunia. Jadi pasti nanti FIFA juga akan menurunkan timnya yang akan mengasesor, memverifikasi. Kalau yang saya tahu namanya technical delegate lah. Jadi technical delegate-nya akan datang, akan mengasesor, memverifikasi, mengasesmen stadion-stadion mana saja yang akan digunakan, lalu dia
kalaupun ada yang kurang dia akan kasih catatan-catatan gitu loh. Jadi tinggal didorong aja nama-nama stadion yang akan digunakan untuk Piala Dunia U17 ini gitu loh. Lalu kemudian minta segera komunikasi tim technical delegate-nya datang untuk mengasesmen, sehingga nggak perlu berlama-lama ataupun menjadi apa ya, yang prematur kitanya sendiri yang menyatakan tidak sesuai dan sebagainya. Dan ingat, ini kan Piala Dunia U17, ini berbeda dengan Piala Dunia di atasnya Piala Dunia utama gitu loh. Jadi peruntukan untuk Piala Dunia pun ya bisa disesuaikan gitu loh. Sementara juga kalau lihat klasifikasi lainnya, kalau kita bicara FIFA guideline soal stadium, ya sebetulnya ini sih kalau kita checklist sih sebetulnya banyak memenuhi syarat. Tinggal memang kalau ada yang misalnya belum rapi, belum apa, itu kan normal lah dalam menjelang sebuah persiapan gitu loh. Oke, jadi di sini pihak yang punya kewenangan untuk mengajukan agar technical delegate dari FIFA untuk datang tuh siapa sebenarnya? Federasi lah. PSSI berarti ya? Ya betul, PSSI berhubungan dengan FIFA kan. Jadi berkomunikasi karena waktunya juga makin mepet, jarak penunjukannya menjadi tuan rumah juga mepet, segeralah timelinenya dipercepat gitu loh. Jadi nggak bisa berleha-leha karena mungkin merasa 6 kemarin sudah dicek, diverifikasi, tetapi kan kita tahu bahwa ada halangan di GBK, lalu juga saya pikir Bali harus jadi catatan apakah akan diberi kesempatan lagi setelah Piala Dunia U20 gagal dan juga World Beach Games. Jadi saya pikir ya JIS merupakan salah satu stadion yang menurut saya sih sangat pantas ya menjadi alternatif di Jakarta selain GBK gitu loh. Tanpa perlu diganti rumputnya? Gimana? Tanpa perlu diganti rumputnya. Tadi akan dikatakan JIS sudah pantas lah untuk menggelar. Makanya rumput itu kan harus dikonfirmasikan dalam konsep pembangunan dan desain awalnya. Ini kan hybrid. Hybrid itu kan dianggap tahan lama. Lalu kemudian menyerap air lebih banyak. Lalu lebih cocok di daerah pesisir. Dan hybrid ini juga digunakan di stadion-stadion internasional lainnya seperti yang tadi disebutkan dalam berita. Ada Allianz Arena, ada Spartak Moskow, ada Wanda Metropolitano-nya Atletico Madrid di Madrid. Jadi bukan hal yang baru karena FIFA juga punya 3 kriteria tentang permukaan atau lapangan rumput. Ada yang rumput asli, ada yang hybrid, ada yang artificial. Jadi semuanya bisa memenuhi syarat sepanjang sesuai dengan standar FIFA gitu. Dan hybrid ini bukan yang baru. Di JIS ini kan 5% rumput alami, 95% sintetis tuh. Iya. Baik, saya ingin ke Pak Gede. Pak Gede, kalau ketika diganti jadi rumput alami, apakah itu sesuai dengan konsep awal gitu? Karena menyangkut roof stadion juga. Baik. Saya ingin ke Pak Gede. Pak Gede, ini kan Piala Dunia U17 bulan November ya, sampai ke Desember nanti. Dengan rencana penggantian rumput dari hybrid ke rumput asli begitu, ini menurut pengalaman Anda apakah waktunya mencukupi? Waktunya ideal? Nah, itu tadi. Kalau menurut saya sangat nggak ideal ya. Menurut saya sangat nggak ideal karena rumput juga perlu waktu ya untuk mengganti. Perlu waktu top dress. Waduh, perlu lagi pemupukan. Aduh, lama sekali. Kalaupun nanti pada saat dimulai Pildun 17 pasti akar-akarnya juga belum kuat. Makanya kalau hemat saya selaku pengelola lapangan sepak bola, saya lebih baik diverifikasi dulu, lalu apa yang dilihat, karena teman-teman kan harus mengerti bahwa rumput di JIS ini beda karena lokasinya dan kebutuhan akan matahari itu tidak optimal. Jadi beda dengan lapangan-lapangan seperti di GBK, seperti di Bung Tomo, beda sekali. Jadi kalau menurut saya sebelum mengeluarkan statement untuk mengganti, dipelajari dulu, karena kalaupun diganti rumput natural grass itu umpamanya, tapi Anda lihat dulu bahwa lingkungannya apakah memungkinkan, karena atapnya itu tidak optimal, matahari tidak bisa masuk 100%, jadi harus ada bantuan dari faktor-faktor teknis lainnya. Jadi kalau menurut saya, panggil verifikator, lakukan verifikasi. Apabila tidak memenuhi, ya mau tidak mau harus diganti. Tapi kalau memenuhi, tinggal penyempurnaan, disempurnakan aja gitu. Karena kalau di JIS ini hanya masalah teknis saja gitu. Tapi kalau dilarikan ke politis ya repot lagi gitu.
Kalau ada informasi yang mengatakan bahwa ini akan digantikan, kita ambil dari rumput lapangan golf. Nah itu bagaimana kualitasnya? Ya kan lapangan sepak bola sama lapangan golf kan beda lah, penggunaannya juga beda. Kalau memang ada beberapa rumput yang bisa dipergunakan di lapangan golf juga di lapangan sepak bola, contohnya Bermuda Grass. Tapi kan yang dipergunakan di Patriot, yang dipergunakan di lapangan-lapangan lain yang direnovasi oleh PU kan beda. Jadi kalau menurut saya ya sesuaikan aja, karena memang kalau menurut saya loh ya, di JIS itu memang harus ada perlakuan khusus. Baik. Karena beda dengan lapangan lain. Lapangan lain itu bisa memperoleh matahari 100%, kalau di JIS Tidak perlu. kurang. Makanya waktu saya pertama kali ke sana kok tidak optimal. Ternyata memang ada kendala sedikit. Makanya mereka minta bantuan infrared atau apa gitu. Tapi menurut saya hemat supaya tidak terlalu lama, verifikasi dulu, apabila memenuhi persyaratan langsung lakukan pemenuhan seperti yang dikatakan ketum kami, betul, dilakukan pembenahan. Tapi kalau secara yuridis verifikator mengatakan bahwa rumput tidak memenuhi syarat, ya mau tidak mau harus ganti. Baik, Bung Toel. Supaya tidak berpolemik gitu. Baik. Orang nggak punya kewenangan bilang rumputnya layak atau tidak, tapi bikin Langsung dari statement kan FIFA-nya. repot. Kalau di Iya. lapangan kami jelas. Lapangan kami didatengin orang FIFA menilai layak, ya keluar sertifikat, tidak layak, ya tidak keluar sertifikat, cuma itu aja. Oke, saya terakhir ke Bung Toel. Bung Toel, kalau kita kesampingkan faktor politis lah, apa yang kemudian harus dilakukan agar menghentikan polemik ini? Ya itu tadi, verifikasi dari FIFA harus segera, supaya tidak menimbulkan polemik yang nggak perlu. Jadi pernyataan layak tidak layak, memenuhi standar atau tidak standar itu harus keluar dari otoritas yang berwenang gitu loh. Butuh waktu lama nggak sih untuk minta verifikasi itu dilakukan? Enggak, saya pikir karena penunjukan Indonesia pun kan ini situasional, mendadaknya, emergensi ketika Perunya dicabut, dibatalkan jadi tuan rumah. Jadi dengan sisa waktu yang ada, saya pikir normal kalau timelinenya menjadi lebih cepat-cepat gitu loh. Baik, semoga ini didengar oleh pihak federasi agar kemudian verifikasi bisa dilakukan sebelum ada rencana-rencana lain seperti mengganti rumput di Stadion JIS. Terima kasih semuanya sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Selamat siang.